Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah yang saudara hadapi di dalam kehidupan ini? Adakah hal-hal yang buruk yang saudara tidak harapkan itu terjadi dalam hidup saudara? Sebagai orang percaya, kita tahu di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatang kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara, ketika kita mengasihi Dia, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, Allah sedang bekerja mendatang kebaikan bagi saudara dan saya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mengapa hidup sebagai orang percaya kita menghadapi pergumulan-pergumulan juga? Apa bedanya dengan orang-orang di dunia ini? Saudara, pergumulan orang percaya adalah peperangan rohani di dalam kehidupan kita, di mana kita menghadapi pencobaan-pencobaan di dunia ini sebagai ujian kepada iman kita. Dan jangan lupa, melalui pergumulan itu si jahat memanahkan panah api kepada kita. Dan Alkitab katakan kita harus memakai perisai iman. Oleh karena itu, melalui pergumulan itu Tuhan memurnikan iman kita. Dan Tuhan akan menyatakan kesejatian iman kita, bukan sebaliknya. Masih ingatkah saudara pergumulan yang dihadapi Ayub atas seizin Tuhan? Lihatlah, Tuhan hendak menyatakan iman dari Ayub yang begitu cemerlang. Ingatkah saudara akan pergumulan dihadapi Yusuf anak Yakub? Pergumulan Daud menghadapi Raja Saul? Pergumulan Elia menghadapi nabi-nabi Baal? Pergumulan Yeremia menghadapi Raja Yehuda, dan yang lain-lainnya. Saudara, melalui semuanya itu, Tuhan ingin menyatakan akan kemurnian iman dari anak-anaknya. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal yang ke-20. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi, pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapakah telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh
kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kamu makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang kau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan, dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah perintah Tuhan kepada bangsa Israel terkait dengan bagaimana mereka bersikap di dalam perang. Ingatlah, umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, itu adalah sebuah bangsa, adalah sebuah negara yang menghadapi negara-negara lain, yang juga ada negara-negara yang tidak bersahabat dengan mereka. Berbeda dengan kita sebagai orang percaya, kita bukanlah sebuah negara atau bangsa, kita adalah tubuh Kristus, sehingga kita tidak melakukan perang secara lahiriah, melainkan peperangan rohani. Saudara, sesungguhnya peperangan bangsa Israel sebagai umat Tuhan itu merupakan gambaran peperangan rohani, dan juga sebetulnya ketika mereka melakukan peperangan lahiriah, mereka sebetulnya sedang melakukan peperangan rohani, karena Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, Tuhan memberikan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya bukan berdasarkan kekuatan dan kepandaian kita, melainkan berdasarkan kekuatan kuasa-Nya, asal saja kita tidak kompromi dengan dunia ini. Saudara, firman Tuhan berkata begini, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara, apa yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel adalah bahwa mereka memiliki keniscayaan menghadapi musuh-musuh di sekeliling mereka. Dan saudara, kita tentu tahu bangsa Israel bukan bangsa yang besar. Dan ada kalanya mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang lebih besar daripada mereka. Tentu, saudara, sebagai manusia mereka bisa menjadi takut, gentar, dan gemetar. Tetapi Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan menyertai mereka. Bukan mereka yang berperang, Tuhan yang berperang bagi mereka. Saudara, oleh karena itu Tuhan memerintahkan agar seorang imam harus tampil supaya menguatkan hati umat Tuhan. Namun saudara, ketika mereka harus menghadapi peperangan, maka Tuhan juga mengingatkan jikalau ada di antara mereka dalam situasi kondisi yang khusus, maka mereka diizinkan tidak ikut berperang, supaya mereka tidak menyesali apa yang mereka lakukan, termasuk mereka yang ragu. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan, Dia tahu segala kelemahan kita, segala keraguan kita, segala kebutuhan kita. Tuhan tidak ingin umat Tuhan menyesali apa yang mereka lakukan. Tetapi ketika mereka mau melakukan,
mereka harus melakukan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan, sehingga mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Saudara, Tuhan mengingatkan mereka bahwa mereka sesungguhnya adalah umat Tuhan, di mana Tuhan menyertai mereka dan Tuhan berperang bagi mereka. Saudara, sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang mengalami Immanuel, Allah beserta kita. Dan kita adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Dan kita harus ingat apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya yang kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, Kristus, Dia berperang bagi kita. Di dalam Kolose pasal 2:18 dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Saudara, kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita terkecoh, seakan-akan kita bukanlah orang yang sudah mengalami kemenangan, sehingga kita harus juga hidup sebagaimana orang-orang di dunia ini. Kita sudah berada di dalam Kristus. Kita sudah mengalami kemenangan. Saudara, firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah, Dia yang memberi kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepandaian kita, tetapi Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar berjalan dengan iman, memakai iman kita, menaruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, dan kita tidak kompromi dengan dunia ini. Saudara, jikalau kita kompromi dengan dunia ini, maka kita menjadi orang-orang yang kalah, atau kita menyerahkan kemenangan itu, sehingga kita menjadi orang yang ditundukkan oleh dunia ini. Saudara, Tuhan ingin orang percaya boleh memancarkan terang Kristus di tengah dunia ini. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Apa artinya? Saudara, ketika kita berada dalam Kristus, maka sesungguhnya kita memiliki kemenangan itu, sehingga kita boleh memancarkan kemenangan terang Tuhan bagi dunia ini. Saudara, mari kita dipanggil Tuhan untuk memberikan pengaruh bagi dunia ini sebagai orang-orang yang menang dalam Kristus. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang-orang yang hidup menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita diperbaharui sehari demi sehari oleh pekerjaan Roh Kudus dan oleh firman Tuhan, sehingga kita dapat dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang kami renungkan pada hari ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami iman, karena kami seringkali bergantung kepada apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan. Tetapi Tuhan tolong supaya kami bisa pakai iman kami di dalam menghadapi pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.